Ay, cómo me duele el amor. Échale, Carlito. So many nights, break my heart. I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I'll keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Selamat malam. Saya berharap bisa mengajak mereka yang tadi bernyanyi dalam tayangan tadi untuk berada di sini berbicara dengan kita semua dalam 1 jam lebih dekat. Namun karena mereka terlalu jauh, mengundangnya sulit, tapi ada orang lain yang mungkin akan jauh lebih bisa berbicara banyak tentang hal itu. Bahkan nama ini yang akan menjadi tamu kita malam hari ini bisa lebih besar karena dia adalah otak di belakang kegiatan Java Jazz. Siapa dia? Mari kita sambut Peter F. Gonta. Pak Peter, selamat malam. Malam. Senang bertemu Anda. Iya, di sini. Silakan. Saya dengar Anda sakit tapi kayaknya kok sehat walafiat, masih tampan, masih mantap gitu. Bener sakit? Sakit tapi sudah dalam tahap membaik. Oke, saya senang sekali Anda semua. Mari kita beri semangat pada beliau. Karena kalau beliau kemudian masih terus sakit, saya khawatir jangan-jangan Java Jazz bisa nanti loyo. Enggak kan? Oh, enggak juga. Saya rasa dengan atau tanpa saya Java Jazz mesti terus dong. Memang asalnya pertama-tama saya yang mempunyai ide ini. Tapi sebetulnya enggak juga. Sebetulnya jalan ceritanya itu ada beberapa orang, terus terangannya anak saya ya dan teman-teman seperti Ibu Yurida Malaon, kemudian ada Pak Widodo, kemudian ada juga beberapa orang dari asosiasi jazz ya, seperti Bu Rina dan sebagainya. Kemudian kita urun rembuk dan anak saya bilang udahlah bikin aja, saya bilang boleh. Akhirnya dijalankan bersama dengan seorang teman saya namanya Paul Dangmeier, tapi anak saya motornya Dewi. Java Jazz itu konsepnya memang sengaja mau dibuat seperti etalase bahwa kita ini punya acara luar biasa untuk dunia begitu. Apakah akan seperti itu? Supermarket. Supermarket. Kenapa Jadi, kok sebutannya supermarket? Ya supermarket jadi orang kan banyak pertunjukan. Orang boleh pilih yang mana yang dia suka. Mau pilih yang lagu jazz berat, mau pilih yang jazzy blues, yang pop jazz. Kita memulai Java Jazz itu pertama-tama ya, oleh karena ingat nggak kita selalu dibilang negara teror, kita dibilang negara yang penuh dengan bencana. Itu sebabnya jadi sulit untuk mencari artis Sulit, musisi artis kesini. nggak ada yang mau datang karena takut. Takut. Sebentar, sebelum ke situ, ini ada Viti katanya punya cerita. Ini ada Santana lagi main. Saya dengar ada cerita di balik kedatangan Santana ke tanah air. Ada ceritanya. Ya. Apakah karena dia sulit, ataukah cuma karena dia mahal, atau dia jual mahal, atau apa? Banyak faktor. Santana itu tidak mau datang karena kita katanya Indonesia adalah negara yang suka membakar hutan. Karena dia orang aktivis lingkungan. Akhirnya pada waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanam 1 miliar pohon, itu kita kirim ke mereka. Nih Indonesia tanam 1 miliar Apa pohon. yang dikirim apa foto atau Ya kita informasi? kirim resensinya. Oh, lah. oke. Akhirnya dari mereka mengatakan, oh saya mengatakan kalau you tidak datang justru Anda tidak membantu lingkungan. Karena Indonesia itu kan
mensuplai 33% dari Oksigen dunia. oksigen di dunia. Kalau dia nggak datang untuk mengatakan bahwa Indonesia justru harus membaik, kan justru dia anti promosi. Setelah Nah, itu dia langsung datang, kelepak nyerah dia. sama Peter Akhirnya dia bilang, iya udah datang, dia bilang. Tapi bayarnya berapa nih? Ujung-ujungnya sama aja duit ya. Pak Peter, kapan pertama kali Anda berurusan mulai dengan yang namanya festival jazz? Kalau tidak salah urusannya dengan North Sea Jazz Festival, betul begitu? Tahun 1985. 85. Ya, Keterlibatan mulai awal urusannya festival ya gitu. ya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya saya ke sana bersama dengan kawan-kawan musisi banyak. Boleh sebutin namanya. Oh banyak, Keyboard Maulana, Irem Maulana, Elva Susurya almarhum, Jeffrey Talele, Ule Patisalano, Baskara, Udin Sah almarhum. Kayak ini. Ini dia Keyboard Maulana. Bot, Oke, Bot. Waduh. Bawa sesuatu nih, Ayo, Pak Bot. Peter. God bless you, Pit. God Ini bless you. hadiah untuk Untuk Peter khusus. jangan dibuka, nanti. Duduk dulu, nanti. Bukanya Keyboard nanti. Maulana. Coba itu. Kenapa ngajak beliau? Udah kenal dari dia Dari masih main The Young Boys. Oh. Waktu dia masih umur 18 tahun, saya umur masih kecil, saya masih anak kecil. Oh sama yang tua kok bilangnya Bot, gimana Bot? Ya, Kan tuh diajak sama Pak Peter untuk pergi ke North Sea Jazz Festival. Saya Apa yang ada di pikiran Anda? saya secara langsung saya berterima kasih kepada Peter. Kalau tidak ada Peter, musisi Indonesia nggak pernah lihat North Sea Jazz Festival. Wih. Jangan-jangan pertama kali naik pesawat juga itu. Iya. Saya pernah dengar katanya Pak Peter ini suka ngerjain orang ya. Betul, betul. ngerjain banyak, Banyak orang bercanda. kerjain sama dia. Padahal biasanya galak loh dia bukan ngerjain orang. Cerita. Beliau bagaimana pernah ngerjain Pak Peter? Itu di pesawat saya. Diapain? Jadi jangan macem-macem nih, Bos. iya. Waktu di pesawat KLM, Garuda. Gimana? Udah ancamannya kita lupakan lah ancamannya ini. Iya. Ya, kita lupakan. Bot, jangan makan ya. Kenapa, Pit? Lu makan bayar sendiri. Oh karena yang ngajak beliau ya? Kita nggak makan, takut suruh Suruh bayar. Itu baru makan. Selain makan ada lagi. Nggak mau ke toilet karena suruh bayar. Aduh. Dalam rangka apa ngerjain? Bercanda Ya, lah. Bercanda aja. Ini orang tua loh beliau ini. Apa? Iya, tapi waktu itu kan masih muda. Ah, Dia boleh sudah- boleh dinakalin ya. Ya udah, Pak Kibot sudah bawain sesuatu. Mari Iya. kita lihat apa ini. Kotak Pandora nih. Kotak Pandora. Awas, lepas. Oh iya. Apa nih? Ini angklung. Pertanyaannya apa hubungannya seorang Peter Gonta dengan angklung? Angklung. Wah, ini TV One luar biasa. Ada apa? Ya dulu Saya nggak jadi tahu loh ini. kita kan ke North Sea Jazz. Sebetulnya Indonesia mau main di North Sea Jazz apa urusannya kan? Mereka bilang, kalian punya nggak jazz di Indonesia? Oh, dengan segala macam cara Argumentasi. kita membuat mereka kan, kita bilang sama mereka, ya kalian kan udah jajah kita lama, boleh dong kita main di situ. Masih juga nggak terima. Nggak terima. Terus? Ya tolonglah ini, wah udah kita undang kemari masih juga nggak mau. Akhirnya kita sogok aja, Sogok. Pakai apaan? pakai angklung. Pakai angklung Siapa ini. yang disogok coba? Ya kita kasih ke satu Paul Aket, kita kasih Paul Aket adalah bosnya North Sea North Jazz Sea Festival. Jazz. Kita kirim ini, terus dia bilang, wah bagus nih angklung. Kalau gitu Boleh undang dong. deh, Asik. gara-gara angklung. Satu lagi? Ada lagi? Satu lagi Bob James. Bob James dikasih. Bob James. Bob James saya belum kenal, tapi karena saya pengen ajak dia ke Indonesia, saya kasih angklung, saya bungkus yang rapi, pakai kotak Kayak kayak gini begitu. juga, ah. Dia buka, apa ini? Saya bilang angklung. Bikin mana? Di Indonesia. You mesti datang. Oh, saya datang kalau you punya ini. Datang. Kita nanti di New York, di Washington,
ini ceritanya tanggal 8 Juli 8 Juli tahun tahun ini yang akan datang 2011 ha? membuat pagelaran 4.000 angklung. Wow, luar biasa. Luar biasa. 4.000 angklung untuk mempromosikan Indonesia. Jadi kita mendapatkan Guinness Book of Records MURI, yaitu angklung yang dimainkan terbanyak pada satu saat yang bersamaan. Oke, kita tunggu 8 Juli. Sesaat lagi setelah pariwara, Bapak berdua ini akan menghibur kita bersama. 1 jam lebih dekat. Kalau diterusin udah, aduh, kita bisa menikmati di sini tanpa harus bayar. Bagus sih sebetulnya. Nah, selamat, luar biasa. Pak Peter, Pak Ibu, terima kasih. Ya, makasih. Kami ngobrol di sini. Ngomong-ngomong Pak Peter bermain ini memang sudah sejak kecil atau tiba-tiba dapat ilham gitu, main yuk. Saya dulu memang main piano, sempat belajar main piano waktu saya umur 8 tahun ya. 8 tahun? Tapi belajarnya cuma 1 tahun. Oleh Itu karena baru 2 Re Mi Fa Sol. Pak keyboard tahu tuh keyboard. Karena orang tua saya bangkrut. Ah. Jadi yang pertama dijual itu piano saya. Jadi sebetulnya saya ini musisi gagal. Kasihan banget. Ya. Gagal. Ya. Setelah itu udah nggak bisa main lagi. Nggak bisa main lagi sampai saya sudah dewasa, gaji saya yang mungkin kedua atau ketiga, akhirnya istri saya bilang, yalah kita nggak makan aja dulu, beli aja pianomu dulu. Itu sambil marah nggak? Udah beli aja piano, beli aja, beli. Kan berbeda sekali, Pak Peter dikenal dulu sebagai businessman. Ya. Lebih banyak urusannya dengan dunia elektronik, dengan komunikasi. Sekarang urusannya dengan jazz. Itu hal yang bertolak belakang menurut saya. Kok bisa? Jadi apa yang kita dapatkan dari Java Jazz banyak. Contoh seperti peralatan ini kalau boleh ya. Oke. Ini peralatan sekarang khusus dibikin. Ini namanya Silvercrest tapi Java Jazz Series. Wah. Contoh lagi ada kahun, mungkin Pak Sandy bisa kasih lihat di depan. Ini lebih hebat daripada bikinan luar negeri. Sungguh, ya. Alright. Yeah. Tuh, beli. Dan bisa juga dipakai sebagai bongo. Bongo, kayak coba kita mainkan bongonya. Iya. Wah, dahsyat. Dan satu lagi, bisa juga dipakai untuk tempat duduk. Iya. That's good, thank you. Memang Pak, itu kesini, Pak. betul. Kesini. Iya, iya. Saya berpikir untuk seorang seperti Peter Gonta dengan bisnis yang luar biasa menggurita, termasuk urusannya dengan petrokimia, dengan musisi sedemikian banyak sampai luar negeri, termasuk tadi Pak Keyboard juga di sini. Rasanya hidup Anda sangat berwarna. Anda punya banyak teman? Oh, iya. Karena dia menyatakan menjadi teman Anda sudah berpuluh-puluh tahun. Roy. Iya. Roy, senang bertemu Anda. Iya. Silakan. Wah, ini banyak kejutan nih TV One. Saya ingin mengupas seorang Peter F. Gonta dari segala sisi. Pak Roy, terima kasih sudah datang di sini. Berapa lama Anda berkenal dengan seorang PFG ini? Kita sebut Hampir 50 singkatan. tahun kali ya. 50 tahun? Maaf, bentar sebelum lebih jauh. Usia beliau ini baru 36. Tapi kan 50 kalau dibalik kan 05 ya. Masih datang. Saya kenal dia waktu dia masih berenang di Kali Ciliwung. Iya, Kali Ciliwung yang di Raden Saleh itu tempat mainnya dia. Jadi tadi itu seorang keyboard Maulana sering dikerjain sama Peter F. Gonta.
Pernah nggak dikerjain? Mesti dibalik dong, kalau dia tadi yang dikerjain Peter Gonta, kita sih Anda cerita yang ngerjain? saya ngerjain dia. Dikerjain apa? Gimana ngerjain? Iya. Iya. Ngerjainnya gimana ngerjainnya? Kalau dia mah gampang, kalau ngerjain dia telepon. Pit ke gereja, Pit hari Minggu, Pit. Wah, dia pusing deh dia. Tapi enggak juga. Dia saya kerjain juga. Gimana? Dulu saya kan kerja di Citibank. Di Citibank untuk jadi manajer itu kan kita harus melalui banyak departemen sebelum kita bisa menjadi manajemen kan. Dia bagian yang wawancara saya terus. Tapi gampang kalau dulu Paul Aket saya nyogoknya pakai angklung, kalau ini saya sogok pakai tiket nonton bola PSSI. Ya. Wawancara beres. Tinggian di Manchester United. Manchester MU lawan PSSI saya kasih, mau nonton nggak nanti malam? Wah dari mana? Ya boleh sih, cuman saya lulus nggak nih? Akhirnya lulus. Pak Roy, hubungan Anda selama puluhan tahun dengan seorang PFG, tentu naik turunnya ada kan gitu ya. Apa yang paling tidak enak dengan seorang PFG ini? Nggak enaknya tuh kalau lagi dia seneng, dia lupa sama kita. Masya Allah. Dia kayak keyboard juga bukaan. Bagaimana dengan keluarga? Ada satu suara di penghujung telepon yang mudah-mudahan Anda masih ingat jenis suara ini. Selamat malam. Selamat malam. Yang di ujung telepon. Apa kunci menurut Ibu yang paling khas dari seorang Peter F. Gonta? Yang mungkin akan mengingat Anda? Iya, yang paling khas adalah sebagai seorang adik Wah, beliau kakak saya itu dia. Telat banget, lama kali. Kakak saya. selalu baik, Oke. selalu baik dari masa kecil sampai kepada saat ini, Pak. Hey Mac, apa kabar? Pit, Apa kabar? Panggilannya Maggie, Maggie. dan ya. kalau panggil Pak Peter apa? Peter aja. Peter, Pit. Kakak saya ini dan suaminya dokter dan kakak saya sarjana kedokteran juga. Tapi belum tamat karena sarjana aja dia nggak praktekin. Tapi suaminya dokter, jadi dokternya itu jadi dokter di Java Jazz. Kalau ada artis sakit, Ke dia beliau. ngurus. Oh gitu. Enak juga kalau gini. Ibu Maggie, apa yang Ibu paling ingat masa kecil yang paling Ibu ingat tentang seorang Peter F. Gonta? Yang saya ingat, dia selalu satu step di depan saya. Padahal Anda Dia kakaknya ya. sudah bisa naik sepeda, walaupun lebih muda 1 tahun. Saya belajar sepeda di Cikudapate dari Peter. Berenang begitu juga. Dia diajar keras oleh ayah, dia harus bisa berenang. Kalau sudah bisa, ajarin kakakmu. Oh gitu dibalik. Jadi itu dua yang sebenarnya ya terharu, tapi juga sangat menyenangkan. Tapi Pak. berenangnya pasti bareng Pak Roy, Bu. Ini sebetulnya kalau Pak Roy ini bukan hanya kita berteman, orang tua kita berteman sejak mereka masih muda. Nah sekarang kita pun berteman. Ya insya Allah anak kita juga sudah saling mengenal, tapi sekarang sudah jalan masing-masing ya Roy ya. Dan bukan sekedar berteman. Kalau berteman kan saya banyak teman, Peter apalagi banyak teman. Tapi kalau kita ini saya kira lebih dari teman nih, Peter. Oh iya. Lebih lagi dari saudara malahan. Susah pinjam uang sama Roy. Tapi ngomong-ngomong Tapi saya susah juga pinjam uang dari dia. Tapi ngomong-ngomong kalau berdua ini susah duit, bagaimana kita kalau gitu ya? Kita akan perdalam lagi tentang Peter F. Gonta saat lagi di 1 jam lebih dekat.
Kalau yang terakhir tadi gambar itu saya masih mengerti. Saya percaya itu Peter F. Gonda. Tapi yang sebelum-sebelumnya saya nggak percaya. Bener ya? Yang tadi itu. Iya itu dulu saya ya, ganteng ya dulu. Anda banyak menghabiskan waktu di Belanda kalau tidak salah. Saya di Belanda 8 tahun. 8 tahun. Ya. Banyak lah itu. Ya banyak. Itu kalau tidak salah pertama kali Anda menginjakkan kaki di luar negeri adalah ke Belanda. Betul, pertama ke luar negeri ya. di Kenapa Anda memilih Belanda untuk menginjakkan kaki pertama? Melanglang buana? Sebetulnya saya nggak milih. Kayaknya ibu saya udah bosen sama saya dulu. Ini karena nakal. Kalau nakal, udah Dia pikir piano dari- dijual. Ya, kan? daripada dia di sini kirim ke luar negeri aja. Saya dikirim ke luar negeri pakai tiket cuma sekali jalan. One way ticket. Ya, saya dapat uang $250. Terus dia bilang nggak ada visa, Enggak ada bis. nggak ada visa. Dia bilang berangkat aja kamu. Nah, Usia berapa itu? Usia saya 19 tahun. Saya pergi bersama dengan seorang teman saya, namanya Leander Odek. Tadi saya dengan ayahnya. Leander Odek itu teman karib saya dan almarhum sudah. Karena memang dia jagoan. Jadi saya pergi sama dia itu merasa terlindungi. Kita tinggal sama-sama, dia bekerja lain lah, nggak tahu ya. Saya kerja di restoran, saya kerja supir taksi. Supir taksi. Saya kerja juga di Holland Amerika lain, jadi anak buah kapal ABK. Ya, kira-kira. Dan saya kerja di supermarket Padahal juga. itu tanpa visa tinggal. Ya, namanya juga kita kan. Namanya juga usaha gitu ya. Ya, kita cari jalan tikus lah kira-kira. Pokoknya bisa hidup gitu ya. Harus bisa hidup. Terus dari kondisi yang tidak enak itu, seperti jalan tikus tadi itu Anda harus lewati. Ya. Bagaimana bisa menyunting nama seorang Purnama? Ya, saya bohongin juga. Dibohongin ya? Iya. Dibohongin ya? Saya datang ke Jakarta itu juga pakai tiket yang murahan, tapi kan gagah. Dari luar negeri ya? Dari luar negeri. Mantep nih. Itu yang tadi pakai jas itu. Eh? Padahal jas itu dapat dari orang itu. Akhirnya almarhumah mertua saya bilang saya mau tunangan sama anak ibu. Saya bilang, oh silakan katanya. You udah dari luar negeri kan? Oh iya saya dari luar negeri, saya udah belajar. Padahal klasik kan? Ya beliau nggak tahu. Akhirnya saya bilang saya belajar, saya udah mapan situ. Padahal masih in the cost. Ngomong-ngomong, apakah calon nyonya itu juga tahu bahwa Pak Peter ini adalah seorang klasi, masih in the cost? Nggak juga. Nggak juga nggak tahu. Ya. Kita akan cek betul nggak begitu. Ada Bu Purnama di sini. Bu Purnama berkenan ke sini? Kita beri tepuk tangan buat Bu Purnama. Senang bertemu Ibu. Senang, silakan. Nah, ini ada hand mic di sini. Nah, Ibu bisa bicara dengan Bu, dibohongin loh Bu. Tapi saya sebelumnya sih udah kenal dia itu sudah 4-5 tahun ya sebelum saya nikah sama suami saya. Ini apa ini sebentar? Oh saya dikasih? Pak Peter ada hadiah Dari itu orang TV One, saya nggak tahu siapa itu sebetulnya. buka? Silakan. Bim salah Bim, abrakadabra. Iya. Apa ini? Ini daging mentah. Saya tambahin juga. Saya nggak bisa juga. Waduh, daging mentah sama susu. Ada daging mentah dan susu. Yang lain belum tahu, penonton belum tahu. Apa ini hubungannya? Wah, gawat. Saya kasih tahu sedikit. Daripada Pak Peter nggak bisa cerita, coba Bu Purnama cerita. Jadi waktu kita baru Ini nikah, sama kayak Roy sama Kibot. kita agak susah, sangat susah Itu hidupnya. dibohongin tadi itu. Bu. Iya, kita juga nggak tahu. Jadi waktu kita baru nikah, kena gajinya itu sangat minim, dan saya waktu itu sudah mulai hamil dengan anak saya yang paling besar. Nah, pernah satu saat saya itu sedikit kurang sehat, karena katanya kurang gizi. Kurang gizi. Kurang gizi, dia suka kadang-kadang umpetin daging atau susu itu untuk dia sebetulnya bawa pulang untuk saya. Celaka tuh ya.
saya kerja di Albert Heijn itu seperti saya bagian isi-isi barang. Gaji berapa saat itu? Wah, kecil. Kecil. Setelah itu gaji kecil, punya istri hamil, Mau anak lagi ya. wah anak lu. Akhirnya ya saya nggak tahu apa yang mau gini ya. Kita masukin kan, mesti masukin di tempat. Kalau nggak ada yang lihat, masuk di jaket. Ini juga kalau nggak ada yang lihat, masuk di jaket. Jadi kalau pulang itu berat, gitu berat. Pernah nggak berpikir ini saya melakukan tindakan ini berarti saya melanggar hukum, melanggar pesan. Ada pesan kan? Ada pesan kan? Iya, iya kan? Iya, pesan siapa ya? Iya. Iya, tapi daripada anak sakit, istri sakit, apa boleh buat ya kan? Tapi kan kita kerja baik, Oke. kita kerja baik. Kita nggak juri banyak dikit aja. Berarti memang perjalanan itu luar biasa. Ada masa susah, tapi ada masa baik kan? Ya, Bagaimana membaiknya itu kenapa? ya saya pikir dalam hidup kita itu selalu harus berusaha dan semaksimal mungkin. Saya rasa kalau kita bekerja dengan baik dan bekerja keras, mungkin cita-cita kita bisa tercapai. Apakah ada orang yang menurut Anda mengubah situasi itu? Mengubah dalam arti dari kondisi tidak enak, masuk ke tangga pertama yang justru akan menjadi tangga awal untuk kesuksesan. Di Belanda terutama. Ada nggak? Bagaimana dengan wajah beliau? Ya Allah. Please come in. Please come in. Ini juga? Enggak kan? Ini nggak dihitung kan ini mestinya? Dari mana dapatnya? Loh, hey Ben, how are you? How are you Ben? Please sit down. Yeah. So you're supposed to leave Indonesia, right? Yeah. But you are forced to be here. You Yes. are forced. Yes, we were. Oh, dipaksa. Our Anda luggage dipaksa di was sini. ready, but poor Kay. I was looking to that. Poor Kay, and he said, "Well, will you stay for a moment? For we have a surprise for Peter." Apa yang bisa Anda ceritakan tentang beliau ini? Oh ya, gini. Terima kasih TV One. Saya susah di Belanda dulu. Dalam kesusahan-kesusahan itu sambil saya sekolah, gaji masih kecil. Beliau ini bos saya, ini saya baik-baikin, saya nggak bohongin tapi. Tiap kali naik gaji terus. Dan juga waktu kita dalam kesulitan, istri saya ada keguguran ya. Anak saya titip di rumahnya, istri saya di rumah sakit, saya masih kerja di Albert Heijn bagian isi-isi kotak itu. He said that you are not a good boss. Tell about what you know about Peter What I Gonta. know, plus and minus. Yes, plus and minus. Plus minus only- is No, good. minus, point. Minus is good. Minus is Only good. plus. Yang jelek-jelek aja deh. Well, once a time he came to me and he said, "Ben, can I have an hour earlier? I want to go to my grandmother. She is a little bit ill." I said, "Okay, no problem. Dia Go." minta izin untuk pergi, oke terus? No, Nantinya I please. go. Okay, but at the end of the week, he said, "My grandmother is still a little ill. Is it possible that I can leave 1.5 hour?" I said, "Okay." So, but it cost so a week or three. So, and the fellows around us, he said, "My God, how many granddaughters do you have?" Banyak yang punya, selalu minta izin pergi ya. But nevertheless, he was a good guy. We worked on a good time, but he And you two always still friends until now. always. Mr. Ben, they are very thankful for what you have done to them. And it's very kind because you postpone your flight for coming here. Oh, Thank you. yes, that's no Kami problem. akan kembali dengan Pak Peter dan keluarganya dan kegiatannya saat lagi. I can Jam also berdekat. still other stories.
Saya bukan ingin jadi Gayus Tambunan. Cuma tadi saya ngambil ke belakang, ada kacamata bagus, ada topi bagus. Aduh, gelap Pak. Kacamatanya sih bagus. Ini kayaknya harga 10 ribuan deh kayaknya. Coba Pak Peter ingat. Aduh, Pak kolusi Peter pakai. banget nih TV One. Coba Kolusi sama. Coba Pak. Coba, share. Ah, rasanya sering pakai ginian deh kayaknya. Oh, saya suka nyamar juga pakai ini. Iya, Ya, ya. selebriti Kayaknya, nih iya, kayak iya. ini. Terus, Ya, ya, kenapa harus nyamar? Pasti ada alasannya dong, takut Iya. dikejar cewek, ya. takut ditangkap dokter, takut ditagih utang, Iya. gitu kan. Yang mana yang tepat dari 3 itu? Takut ditagih utang. Bu Purnama, cerita apa yang bisa diceritakan soal ini? Takut ya cerita. Ini ceritanya waktu kamu baru keluar dari ICU, yang di Singapura dia pernah dioperasi, itu yang agak sedikit waktu itu berat ya. Nah dia keluar dari ICU, besoknya dia masuk di ruangan biasa, di ward biasa. Terus saya kebetulan nginep di rumah sakit sama anak saya, sama Septi. Tapi karena semuanya udah bangun, dia udah beres semuanya, saya bilang saya mau balik ke hotel dulu, mau mandi. Bertiga balik ke hotel. Kita pergi mungkin kira-kira 2 jam kali. Balik-balik ke rumah sakit, pasiennya udah nggak ada. Nah saya tanya susternya mana suami saya. Dia bilang saya nggak tahu, saya disuruh di sini. Saya juga nggak tahu juga. Dia bilang pergi tadi, tapi dia pelototin katanya, suruh saya tinggal di sini, suruh tungguin dia punya apa barang-barangnya, ada Barang-barang. komputernya segala di situ. Terus suami saya kemana? Kayaknya ke Lucky Plaza katanya. Kalau kita tetap lagi sakit, tetap di rumah sakit, nggak baik-baik. Jadi saya bilang sama Yadi yang biasa ikuti saya, kita jalan aja keluar. Cari Cuman makan enak. belum boleh makan. boleh makan, terus Karena apa? tapi ya memang kita cari-cari juga. Tapi kan kita naik kursi roda. Ah. Kan malu, banyak di Singapura banyak orang Indonesia. Apalagi ini. Ini jangan-jangan cari yang ini. Coba cari ini, coba dibuka tutupnya, Tutupnya aja, saya pegangin. Masya Allah. Ini mie ayam yang ada di gerobak depan. Nah, pinggir jalan nih. Iya. Enak nih kayaknya. Ya saya memang agak bandel orangnya. Jadi memang saya berpikir kalau saya tidak membantu diri saya sendiri, saya tidak akan baik-baik. Oke. Akhirnya saya keluar aja tinggalkan rumah sakit itu karena udah pusing kita di rumah sakit kan. Dan memang di rumah sakit itu kita berjam-jam di situ tambah sakit. Akhirnya kita keluar ya saya makan lah. Nah kan, aku kan dia makan ginian. Iya. Ini kan? Ini kok buka-bukaan ya. Jadi ya. Gemar seperti ini. Gemar banget saya. Gemar banget. Sekarang udah menurun. Dulu kalau sebelumnya seminggu 7 kali, sekarang seminggu 6 kali. Sekali seminggu. Oh, lah. sekali seminggu. Ya, sekali seminggu. Saya dengar Iya. Anda suka jalan-jalan. Ya, sering. Dan Anda adalah orang yang otoriter kalau menentukan tempat untuk jalan-jalan. Oh enggak juga. Yakin. Saya selalu bilang kalau sama istri saya, kalau mau bawa cucu itu, jangan perginya ke Disneyland terus. Ya, kita jalan ke tempat-tempat yang mereka boleh. Udah ini boleh buka belum? Boleh. Biasa saya mau ajak cucu saya itu bawanya ke tempat yang bersejarah. Kita lihat piramid, kita lihat Sphinx, kita lihat umpamanya di Palermo yaitu gedung-gedung gereja-gereja dan yang sangat bersejarah. Atau kita pergi ke, pokoknya sedikit mungkin bawa ke tempat-tempat yang Cuma happy-happy. happy-happy. Betul yang begitu, Bu? Itu betul. Apa yang biasa Anda bawa kalau misalkan keliling-keliling? Selain anak cucu, selain uang, selain tiket, wajib Anda bawa? Kamera. Apa Kamera sebabnya? dan musik. Musik Kamera pasti dan ya? musik, ya. Apa sebabnya? Karena kalau saya udah bosen ikutin anak-anak ya saya dengerin musik aja di kamar. Ya. Ini Mas Yadi adalah asisten yang diajarkan dia pakai topi dan kacamata membawa sesuatu untuk Pak Peter.
Iya. Yeah. Kamera. Ini dia. Di mana-mana saya bawa kamera selalu. Karena saya pikir kita kan hidup cuma sekali. Jadi saya selalu mencoba untuk mengumpulkan waktu-waktu bersejarah dari anak-anak kecil, dari cucu saya dari kecil, bertambah besar. Dari kecil sudah ada. Kita juga dari muda ada ya. Yang ya. Dari sekian lama perjalanan hidup Anda bersama keluarga, Ya. bersama Java Jazz, Ya. apa yang Anda merasa harus perlu diraih? Apakah masih ada sesuatu yang Anda pikir, this is my ultimate target? Ultimate goal misalnya. Ini saya rasa begini, saya merasakan bahwa bagi saya uang tidak penting. Yakin. Bagi saya uang itu comfortable lah, bisa ya sebagai pelengkap yang baik ya, pelengkap yang baik. Tapi saya tidak akan mengoyo untuk cari uang. Yang penting adalah mencari teman. Nah, pada saat ini saya rasa saya sudah banyak melakukan dan mungkin Anda juga tahu ini banyak sering membuat hal-hal yang baru. Saya senang membuat hal-hal yang baru. Seperti sekarang dulu kita bikin RCTI, kita bikin SCTV, kita bikin Indovision, kita bikin sama-sama First Media, Plaza Indonesia, Chandra Asri, Petrokimia. Tapi sekarang saya masih, ini juga gara-gara Roy juga nih, Roy Tirtaji itu. Jadi saya sekarang juga di First Media diminta bantu, karena dulu memang kita juga di sana dan kita mulai dengan high definition, TV, internet, karena agar supaya memperkecil the digital divide, memperkaya pengetahuan manusia Indonesia melalui web, melalui internet, dan itu merupakan satu kesenangan tersendiri. Namun saya harus sampaikan di sini bahwa keinginan saya cuma satu. Saya ingin melihat, ini mimpi saya. Saya ingin melihat cucu-cucu saya itu lulus kuliah. Itu aja mimpi saya. Siapa tahu Tuhan masih memberikan waktu yang cukup. Mudah-mudahan. Sederhana sekali mimpinya. Terima kasih Pak Peter. Senang bertemu Anda. Okay. Saya rasa perbincangan ini menjadi luar biasa karena Anda mempunyai banyak rahasia yang bisa dibagi. Bu Purnama, terima kasih. Di ujung ini, saya minta Pak Peter bersedia untuk bermain lagi. Bermain? Itu lagi dong. Oh, oke. Ya, main dong Ya, ya. Sampai kita tutup ya. Baik. Oke, Ya. terima kasih dengan Anda semua. Kita beri aplaus terakhir untuk Pak Peter yang akan memainkan musiknya bersama teman-teman. Thank you.